Seperti mana Allah memilih di antara makhluknya, Allah juga memilih pada tempat di atas muka bumi. Tidak semua tempat di atas muka bumi ini sama. Tetapi walaupun buminya sama, tanahnya adalah tempat yang sama di bumi, namun tidak semua tapak di bumi sama kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan tapak yang dibangun di atasnya masjid tidak sama dengan tapak yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan selain daripada masjid. Sehingga yang masuk ke tanah yang dibangun di atasnya itu masjid, orang kalau masuk mendapatkan pahala iktikaf, pahala berada dalam masjid, menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin ini didapat kalau datang ke rumah orang lain. Maka dengan demikian Allah menjadikan satu tapak di atas muka bumi ini yang dinamakan masjid dimuliakan oleh Allah daripada tapak-tapak dan bumi-bumi yang lainnya. Di antara masjid ini juga tidak semuanya memiliki level yang sama. Tentunya Masjidil Haram tidak sama dengan masjid biasa. Masjid Nabawi tidak sama dengan masjid biasa. Masjidil Aqsa tidak sama dengan masjid biasa. Sehingga ketiga-tiga masjid ini tidak boleh ditandingi kedudukan kemuliaannya dengan masjid-masjid yang lainnya. Pada masa yang sama, tiga masjid ini pun memiliki kemuliaan yang satu lebih daripada yang lainnya. Masjid Al-Haram, kedudukan pahala dan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat di Masjidil Haram lebih banyak berbandingkan kepada Masjid Nabawi. Yang sholat di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya berbandingkan kepada Masjidil Aqsa. Dengan demikian, di antara rumah yang ada di atas muka bumi yang dimuliakan oleh Allah adalah rumahnya Allah. Di antara rumah Allah ada yang lebih termulia sekali, yaitu Masjid Al-Haram, kemudian Masjid An-Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Dengan demikian Allah juga memilih di atas muka bumi ini tapak-tapak tertentu. Bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada tapak tertentu yang memiliki keistimewaan yang tidak ada pada yang lain, sehingga dijadikan oleh Allah bekas tapak pijakan kaki Ibrahim alaihissalam untuk kita salat khusus di belakang tapak itu. Ka'bah ada di hadapan kita, tapi Allah suruh wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat makam Ibrahim itu tempat untuk kamu salat. Memang menghadap kiblat, tetapi secara khususnya menghadap kepada tapak itu Nabi Ibrahim dan menghadap kepada Al-Qiblat secara khusus, ada bekas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan-kemuliaan seperti itu agar supaya orang mengambil rahasia kemuliaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada tapak tersebut. Disitulah sunnatullah pada makhluknya, yaitu memilih. Seperti mana Allah memilih kepada manusia tadi, Allah memilih kepada bumi juga tapak, Allah juga memilih pada waktu. Terkadang yang dipilih oleh Allah waktu siang, yang terkadang dipilih oleh Allah waktu malam. Allah memilih waktu siang, yaitu seseorang digalakkan untuk berpuasa khususnya di di waktu hari Arafah, di Ashura dan juga Tasu'a, yang memiliki keistimewaan yang tidak ada pada puasa-puasa yang lainnya, yang ada hanya di waktu siang sahaja. Orang berpuasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang berpuasa hari Ashura diampunkan dosa yang sebelumnya, yang berpuasa pada hari Arafah tahun sebelum dan tahun setelahnya. Ini hanya ada pada hari tertentu yang tidak ada pada hari yang lain. Allah memuliakan juga pada malam. Allah memuliakan malam Lailatul Qadar yang tidak ada kemuliaannya pada malam yang lain. Yang mendapati malam Lailatul Qadar akan diberikan pemberian oleh Allah kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah simpan rahasia dan kelebihannya pada siang, simpan rahasia dan pemberiannya juga pada waktu malam. Allah juga memberikan pemberian dan rahasianya pada bulan yang ada di bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah menyimpan rahasia pemberiannya dalam 1 tahun. Ada 4 bulan yang disimpan rahasia pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab, yang kita sedang berada pada malam pertama daripada salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab.
Saya jelaskan ini adalah sunnatullah, milih baik pada hambanya, kepada masa, kepada bulan, dan juga kepada tahun, malam, dan juga siang. Apa tujuannya Allah memilih? Tujuannya adalah agar supaya manusia mengambil peluang pada waktu-waktu, masa, dan tempat yang Allah letakkan pemberian di situ, supaya manusia mengambil peluang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada pada masa-masa yang lain. Allah jadikan ada 10 malam pemberian yang tidak ada pada malam-malam yang lain. Malam hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan ini 10 malam. Katanya fil hadis tidak ada satu amalan yang lebih disenangi oleh Allah melebihi daripada amalan yang dilakukan oleh seseorang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. So amal ibadah 10 hari bulan Dzulhijjah tidak sama dengan 10 hari Syawal, 10 hari Dzulqa'dah, 10 hari Muharram, 10 hari Rabiul Awal, tidak sama. Yang ada keistimewaan pada 10 malam pertama, hari pertama bulan Dzulhijjah tidak ada pada 10 hari di bulan-bulan yang lainnya. Demikian sunnatullah. Maka dengan begitu kita memahami kenapa Allah mengasingkan bulan-bulan yang haram daripada bulan-bulan yang lainnya. Rahasianya adalah Allah meletakkan pemberian pada bulan tersebut yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki beberapa gelaran dan beberapa nama. Daripada asal namanya Rajaba. Rajab itu daripada kata al-azamah, yakni keagungan. Disebabkan oleh karena pada zaman dahulu, hatta zaman jahiliyah pun juga mereka memuliakan bulan Rajab lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dengan apa? Dengan tidak memperdengarkan suara pedang pada bulan Rajab. Yakni tidak ada peperangan. Kalaupun mereka berperang dan tiba bulan Rajab, mereka berhenti untuk berperang. Kecuali golongan-golongan tertentu. Ada golongan tertentu, kalau sedang berperang, sedang sengit peperangan itu, kemudian datang bulan Rajab. Nak melanggar bulan Rajab, mereka takut karena mereka muliakan bulan Rajab itu. Tapi nak berhenti perang juga tak boleh berhenti. Jadi nak langgar bulan Rajab tak berani, sementara nak berhenti berperang tak boleh. Jadi macam mana? Dia kata bulan Rajabnya postpone. Dipospon ke hari yang lain. Jadi ditukar bulan itu bulan Rajab kepada bulan yang lain, gaduh balik. Nanti dah selesai baru masuk bulan Rajab. Sampai sedemikian mereka menghormati bulan Rajab. Kalau sudah masuk karena takut melanggar kehormatan bulan Rajab, mereka tukar. Memanglah salah, tetapi ada motif untuk membesarkan atau mengagungkan bulan Rajab. Karena memang bulan Rajab daripada zaman dahulu lagi dimuliakan. Kecuali kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar ini adalah nindanya Nabi Muhammad SAW yang bernama Mudhar. Kabilah ini amat memuliakan kepada bulan Rajab, tidak ada pospon-pospon. Kalau tiba bulan Rajab dihormati oleh Bani Mudhar, sehingga Rajab ini digelari dengan Rajab Mudhar. Lebih dikenali dengan Rajab Mudhar disebabkan oleh karena kabilah ini yang memuliakan bulan Rajab lebih daripada kabilah-kabilah yang lainnya. Jadi Rajab diberi nama Rajab disebabkan oleh karena arti Rajab itu memuliakan, karena daripada zaman dahulu pun juga orang-orang Arab pun juga memuliakan bulan Rajab. Bulan Rajab ini dikenali dengan bulan Al-Asab. Al-Asab maksudnya curahan. Curahan maksudnya di sini adalah rahmat yang tercurah di bulan Rajab amat besar. Sehingga dinamakan bulan Rajab Al-Asab. Ada gelaran yang lain bulan Rajab, namanya bulan Rajab Al-Asam. Al-Asam maksudnya tidak didengar. Disebabkan oleh karena bila mana tiba bulan Rajab, tidak terdengar suara pedang. Dengan demikian, ada lebih kurang ada 17 nama ini dalam kitab yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar. Menuliskan lebih kurang ada berapa ini nama Rajab ini ya. Lebih kurang ada 18 nama. Dan sifat kepada bulan Rajab. Saya sebutkan 3 saja. Yang keempat adalah bulan haram. Bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
dalam hadis dinyatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana tiba bulan Rajab katanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi. Perlu diketahui dan disedari banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang Rajab. Namun tidak semuanya hadis-hadis sahih. Bahkan ada di antaranya yang hadis yang dhaif, atau ada hadis yang mungkar, atau ada hadis yang maudhu'. Maka seseorang hendaklah mengelak, menghindarkan diri daripada melakukan atau mengamalkan amal perbuatan yang bersandarkan dengan hadis yang tidak benar, apatah lagi kalau hadisnya hadis maudhu', maka tidak diperbolehkan, disebabkan oleh karena mengamalkan satu amalan yang disandarkan kepada hadis yang dusta, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada hadis ini termasuk hadis yang banyak riwayatnya walaupun dhaif, tetapi sebagaimana sedia maklum kalau hadis dhaif dalam fadailul a'mal, dalam fadailul a'mal maksudnya amal-amal fadilat, boleh untuk diamalkan. Di antara amal fadilat adalah doa. Di antara amal fadilat adalah doa. Hadis ini, Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban dan ballighna Ramadan, adalah isi kandungannya adalah doa. Jadi tidak ada masalah untuk berdoa dengan doa tersebut karena dalam peraturan ilmu mustalah al-hadis mengamalkan dengan hadis dhaif diperbolehkan dalam fadail al-a'mal. Dengan